إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Aku wasiatkan kepada diriku dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya mereka yang sukses dalam kehidupan ini dan kehidupan yang selanjutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Betapa seringnya kita dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu. Betapa seringnya kita membaca firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu", tapi terkadang kita tidak memberikan respon apapun. Seakan-akan kita bukan orang yang beriman. Kata Allah, "Ittaqullah haqqa tuqatih", bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. "Wala tamutunna illa wa antum muslimun", jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, semua yang hadir di masjid ini muslim. Tapi terkadang muslim yang berjiwa kerdil, muslim yang tidak bangga dengan agamanya. Tahukah kita jemaah, pada tanggal 13 Sya'ban tahun 15 Hijriah, 4 tahun setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi itu sudah berada di perbatasan negeri Persia. Mereka berada di Qadisiyah. Orang-orang Persia, mereka kebingungan menghadapi masyarakat dengan jumlah yang tidak banyak, dengan persenjataan yang tidak lengkap, dengan pengalaman perang yang baru saja mereka muncul. Mereka berani-beraninya menantang kekuatan adidaya pada waktu itu, Persia, yang Romawi beberapa kali takluk dengan Persia. Akhirnya Rustum, panglima perang Persia pada waktu itu, minta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk dikirim orang. Dia ingin dengar ada apa sebenarnya orang-orang datang ke Persia, mau apa mereka. Salah satu yang dikirim Rib'i bin Amir, sosok sahabat Nabi, bukan yang perawakannya besar, bukan yang gagah perkasa, lah. Orangnya biasa-biasa saja. Dia datang dengan pedang yang tidak terlalu mapan. Dengan tombaknya dia berangkat ke tempat panglima Romawi, panglima Persia. Ketika dia hendak masuk dengan senjatanya, dilarang. Apa kata Rib'i? "Antum da'utumuni", kalian yang undang aku. Kalau kalian perbolehkan aku masuk dengan persenjataanku, aku masuk. Kalau enggak, aku balik. Sebuah kehormatan bagi seorang muslim. Bukan karena dasinya, bukan karena pakaiannya, bukan karena persenjataannya, tapi karena ada iman di dalam dada. Dia masuk ke dalam tenda yang penuh dengan perhiasan yang memukau.
Ada bantal-bantal dari sutra yang berhiaskan emas. Rib'i masuk dengan tombaknya dan menusuk itu karpet permadani surta dan bantal-bantal itu, sehingga dia berdiri di hadapan Rustum. Lalu mereka bertanya, "Ma ja'a bikum?" Apa yang menyebabkan kalian datang ke sini? Apa kata Rib'i? Allahu ibta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Yang mengutus kami ke sini adalah Allah Jalla Jalaluhu. Kami diutus untuk mengeluarkan siapa yang Dia kehendaki dari perbudakan kepada manusia, dari menyembah manusia, agar mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengeluarkan umat manusia min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Untuk mengeluarkan umat manusia dari sempitnya dunia ini, jemaah. Yang kita lihat mimbar ini tidak cukup untuk 2 orang. Apalagi untuk 3 orang. Apalagi untuk 10 orang. Sempit dunia ini. Kami diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari sempitnya dunia yang diperebutkan oleh orang banyak ini menuju ke luasnya akhirat. Wa min juril adyan ila adril Islam. Dan agar kami mengeluarkan umat manusia dari kezaliman agama-agama yang ada. Agama-agama yang ada semuanya menggolimi manusia, menggolimi pengikutnya, menuju kepada keadilan Islam. Allah ibta'athana bidini. Kita diutus dengan agamanya, dengan agama Islam ini, jemaah, untuk mengajak umat manusia kepada Allah Azza wa Jalla, agar beribadah kepada Allah dengan agama Islam. Faman qabila qabilna minhu. Yang menerima Islam kita terima. Tapi yang menghalangi agama Islam ini, kita akan memeranginya selama-lamanya. Hatta nufdi ila mau'idillah. Sampai kita menuju kepada janji yang Allah janjikan kepada kita. Orang-orang tertegun. Rustum bertanya, "Wa ma mau'udullah?" Apa janji Allah itu? Kata Rib'i, al-jannah. Yang pertama surga bagi yang tewas di medan perang ketika memerangi kalian, memerangi orang-orang yang tidak mau menerima agama Allah Azza wa Jalla, atau kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Rustum mengatakan kepada pejabat-pejabat negara, kalian lihat kepada orang ini ketika sudah pergi Rib'i, begitu bangganya dengan agamanya, begitu yakinnya, begitu mulianya dengan agamanya. Apa kata pejabat-pejabat negara? Mengatakan, engkau hati-hati, jangan tertarik dengan agama orang ini. Engkau lihat pakaiannya. Bahkan disebut, engkau lihat pakaian itu anjing. Kata Rustum, kalian jangan melihat kepada penampilan dan pakaian. Lihat kepada omongan, lihat kepada pikiran, lihat bagaimana dia berkata. Ahibati fillah. Tapi seakan-akan kebanggaan menjadi seorang muslim di masa sekarang ini mulai hilang. Kalau tema kita hari ini Islam menjawab tantangan zaman, sebagian kita nggak yakin. Sebagian umat Islam itu Islamophobia. Dengan Islam dia takut, dengan ajaran Islam dia khawatir. Ahibati fillah. Islam ini bukan buatan manusia, bukan hasil karya orang Arab, bukan. Antum baca sejarah dalam 23 tahun bagaimana Rasulullah SAW merubah wajah dunia. 23 tahun. Dalam waktu
81 tahun setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam itu sudah berada di Eropa. Islam itu sudah sampai ke Azerbaijan. Ahibati fillah, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu hanya Islam, ya. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabi Adam dari surga, Allah berpesan, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Ingat, kita bukan penduduk bumi ini. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia kita. Apabila datang kepada kalian petunjukku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhil, maka dia tidak akan pernah tersesat, la wala yashqa, dan tidak akan sengsara hidup. Di masa Nabi Nuh alaihissalam, Allah utus Nabi Nuh membawa petunjuk ini. Yang tidak menerima dakwanya Nabi Nuh alaihissalam tenggelam, jamaah. Mereka tenggelam. Dunia ini pernah tenggelam. Di masa Nabi Saleh, Allah kirim Nabi Saleh. Allah kirim kemudian Nabi Hud. Allah kirim Nabi Ibrahim. Allah kirim di masa Fir'aun Nabi Musa alaihissalam. Yang mengikuti petunjuk Allah, yang mengikuti Nabi Musa tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Di masa Nabi Isa alaihissalam, Allah utus beliau. Kemudian Allah tutup semua petunjuk itu dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nikmatnya aku lengkapkan buat kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ahibati fillah, kalau bicara menjawab tantangan zaman, Islam sudah terbukti 1400 tahun. Yang lalu sampai hari ini eksis. Dan sampai hari kiamat Allah akan tetap menjaga agama ini. Islam bukan hanya perhatian dengan urusan masjid. Sebagian umat Islam sampai hari ini berpikir Islam itu hanya ngurusi pernikahan, kematian, sunatan, alhamdulillah. Atau baca Al-Quranul Karim. Allah berbincang tentang semua masalah yang diperlukan oleh manusia. Allah berbincang tentang peperangan. Orang yang membaca Al-Quran seakan-akan mendapatkan beberapa ayatnya, ayat-ayat berkaitan dengan militer yang diajarkan di kuliah-kuliah militer. Ya, engkau akan dapatkan itu. Tatkala manusia bingung dengan kondisi ekonomi, dunia kebingungan dengan banyaknya orang-orang miskin, dengan bertambahnya orang-orang kaya, seakan-akan tidak ada keseimbangan dalam ekonomi masyarakat. Allah udah bicara dari 1400 tahun yang lalu bagaimana menyeimbangkan ekonomi itu. Baca Qur'annya. Sebagian orang kuliah ekonomi jauh-jauh ke barat sana, kitabullah nggak pernah dia baca. Bagaimana dia akan tahu Islam menjawab tantangan? Dia sudah berjiwa kerdil. Dia sudah melihat agama Islam ini sudah tidak relevan. Allahu Akbar. Dia sudah mulai berani menuduh kekerdilan akal ditimpakan kepada Al-Quranul Karim. Islam tidak hanya berbicara tentang ruh, Islam juga berbicara tentang jasad. Islam bukan hanya berbicara tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Doa kita yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita hidup di dunia, kita perlu kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Islam berbincang tentang manusia sejak dia lahir sampai dia mati. Bicara pendidikan, apakah kita lupa bahwa ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihissalam, Iqra, baca. Tapi sayangnya kebanyakan kita adalah Islam keturunan yang tidak tahu apa itu Islam sebenarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Ahibati fillah. Manusia terus berpikir untuk memberikan solusi akan masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang terjadi. Kita lihat berapa banyak pemikiran-pemikiran yang dibuat oleh manusia. Ada kapitalis, ada sosialis, ada liberal, dan masih banyak yang lain yang dibuat oleh manusia. Dan ketahuilah, semuanya akan gagal. Karena itu bukan solusi. Bukankah itu orang banyak, orang cerdas yang berpikir? Manusia setinggi apapun IQ-nya, dia tetap manusia yang penuh dengan kekurangan. Tapi Islam datang sebagai ajaran Allah Azza wa Jalla, yang Allah telah mempersiapkan agama ini sampai akhir zaman. Ahibati fillah. Tapi sayangnya kita tidak kembali kepada Al-Quranul Karim. Sumber semuanya ada dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Tapi kita jarang membaca kitab Allah. Kita lebih sering membaca berita, kita lebih sering membaca WhatsApp. Sedangkan Al-Quranul Karim kita nunggu bulan Ramadan kita baru baca. Baca Quran, baca artinya. Ahibati fillah. Ini khutbah Jumat yang sejumat sekali kita menghadirinya. Kita masih mendapati banyak umat Islam telat dan tidak peduli. Kadang-kala tiap Jumat selama hidupnya dia nggak pernah berada di saf pertama, wala saf kedua, wala saf ketiga. Dia selalu berada di akhir. Dan dia merasa sebagai sosok muslim yang bakal membawa umat ini, yang bakal memberikan perubahan. Ahibati fillah. Sudah saatnya kita kembali kepada agama Allah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tabayatum bil 'ina, kalau jual beli kalian, ekonomi kalian dibangun di atas sistem riba. 'Ina, riba yang terselubung. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara, kalian sibuk dengan dunia kalian, enggak peduli dengan urusan agama, enggak peduli dengan masjid, enggak peduli dengan urusan akhiratnya. Yang ada perutnya dan yang di bawah perutnya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Jumlah kalian banyak, hina. La yanzi'u, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bukan hanya kembali dalam urusan ibadah, tapi dalam semua urusan. Maka ahibati fillah, hadirilah kajian-kajian ilmu. Jangan telat lagi hadir pada waktu Jumat. Simak, amalkan apa yang didengarkan. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai kita dan memasukkan kita ke surganya. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Jumat lalu tanyakan kepada diri kita, berapa kali kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين.
اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. ربنا أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.